Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk di bab 2 ya. Sebelum masuk di bab 2, semoga kalian yang belajar di rumah sekarang tetap semangat, karena memang kebutuhan untuk belajar di rumah ini sangat menyita waktu ya, sangat sulit untuk belajar untuk memahami sebuah materi. Tapi ya mau gimana, untuk kondisi seperti ini kita harus wajib tetap belajar, karena ini untuk masa depan kalian juga, kedepannya untuk meraih cita-cita kalian. Nah, kita kembali ke kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita masuk ke bab 2. Nah, di bab 2 ini yang kita pelajari itu adalah tentang cairan dan elektrolit. Nah, untuk bab 2 ini, cairan dan elektrolit, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, untuk yang kita pelajari ya, yang paling penting ini adalah bagaimana kita mampu menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh. Kemudian yang kedua, memberikan solusi terhadap gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menganalisis kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh, maka kita harus tahu apa sih cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, kemudian kegunaannya itu seperti apa, kemudian cara bekerjanya itu seperti apa. Nanti kita bahas di pertemuan pertama ya, sebelum kita menuju ke bagaimana cara menganalisis kebutuhan cairan, atau bagaimana cara kita menghitung cairan tubuh pada manusia dan kebutuhan cairan, dan bagaimana cara kita mengatasi gangguan pada cairan. Nah, kita masuk ke halaman pertama ya. Nah, ini adalah kebutuhan cairan elektrolit tubuh. Nah, sebelumnya cairan dan elektrolit ini sangat berguna dalam mempertahankan fungsi tubuh manusia. Kebutuhan cairan ini bagi manusia itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan usia seseorang. Contohnya, kalau bayi itu pasti butuh cairan yang lebih banyak ketimbang orang dewasa. Kemudian kebutuhan cairan ini sangat diperlukan untuk tubuh dalam mengangkut zat makanan ke dalam sel. Kemudian sisa metabolisme sebagai pelarut elektrolit dan non-elektrolit ini fungsinya untuk memelihara suhu tubuh, kemudian mempermudah eliminasi dan membantu proses pencernaan. Nah, elektrolit sendiri ini banyak macamnya, ada natrium, kalium, kalsium, klorida, dan fosfat. Nah, elektrolit ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan asam basa dan konduksi saraf. Kemudian mengatur kontraksi muskular. Ketika kalian bergerak kan ada terjadi kontraksi dan relaksasi. Ini salah satu fungsi dari cairan untuk membantu proses ini. Dan osmolalitas, atau menjaga osmolalitas terhadap cairan di dalam pembuluh darah, itu yang terutama. Nah, kondisi yang tidak terpenuhinya kebutuhan cairan dapat memengaruhi sistem organ tubuh, terutama ginjal. Jadi untuk mempertahankan kondisi cairan dalam keadaan seimbang, maka pemasukan harus cukup sesuai dengan kebutuhan. Artinya input cairan yang kita masukkan ke dalam tubuh itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke poin yang pertama ya, tentang kebutuhan cairan elektrolit tubuh. Nah, kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamik, artinya berubah-ubah, karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam merespon terhadap stresor fisiologis lingkungan. Nah, keseimbangan cairan ini sangat penting atau esensial bagi kesehatan. Kenapa kok penting? Karena untuk menyesuaikan diri, tubuh mempertahankan keseimbangan. Biasanya dengan proses-proses faal atau proses-proses fisiologis yang terintegrasi yang mengakibatkan adanya lingkungan sel yang relatif konstan tetapi dinamis. Nah, kemampuan tubuh ini untuk mempertahankan keseimbangan cairan itu dinamakan homeostasis. Jadi homeostasis ini kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh manusia.
Nah, kalau kita lihat gambar di sini ya, ini ada dua gambar. Yang gambar sebelah kiri ini adalah perempuan, yang sebelah kanan, ya yang sebelah kanan ini adalah laki-laki. Nah, kebutuhan cairan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan itu sekitar 55% ya kebutuhan cairannya dari total seluruh berat badan tubuh. Kemudian kalau laki-laki itu adalah 60% jumlah cairannya dari total berat tubuh. Kalau misalkan laki-laki ini beratnya 100 kg, maka cairan yang ada di dalam tubuh laki-laki tersebut itu sekitar 60%. Artinya 60 kg itu berupa cairan. Nah, masih ingat kan pelajaran kelas 1 tentang cairan dulu? Jadi dari 60% ya, 60% atau 55%, biar mudah kita ambil yang 60% saja, karena 55 ini adalah nilai minimal. Jadi perempuan itu 55 sampai 60% itu masih dikatakan normal. Tapi idealnya itu kalau perempuan 55. Nah, dari 60% cairan ini, 2/3-nya itu ada di intrasel. Ya, ada di dalam sel. Kemudian yang sepertiganya ada di ekstrasel. Diingat-ingat ya. Jadi yang 2/3 itu ada di intrasel, yang sepertiga itu ada di ekstrasel. Nah, 2/3 dari 60 ini berapa? Ya, 2/3 dari 60 ini berarti ada 40%. Jadi 40% itu ada di dalam sel. Karena tubuh kita tersusun dari berbagai sel, jelas yang paling banyak adalah sel, kemudian yang paling banyak cairannya itu berarti adalah bagian sel itu sendiri. Nah, kemudian sepertiganya itu ada di ekstrasel. Nah, ekstrasel itu ada di mana saja? Kalau ini 40 berarti sisanya berapa? Kalau ekstrasel sisanya adalah 20%. Nah, 20% ini masih dibagi lagi. 80% ada di interstisial, 20% ada di plasma. Artinya 80% dari 20% ini adalah 15% dan ini 5%. Jadi 15% itu ada di interstisial, artinya interstisial itu dia tidak di dalam pembuluh darah dan tidak juga di dalam sel. Yang 20% atau yang 5% ini ada di dalam pembuluh darah. Dia itu cairannya berupa plasma darah. Jadi sel darah merah itu bukan cairan ya, dia itu adalah sel ya, bagian dari sel. Jadi bagian dari yang 40% ini. Sedangkan plasma darah dia itu adalah cairan. Jadi plasma darah itu dia yang, kalau kalian ingat di kelas 1 ya, plasma darah itu adalah dia cairan yang mengatur bagaimana darah ini bisa mengalir ke seluruh tubuh dengan bantuan pompa dari jantung. Nah, coba kalian buka lagi nanti kelas 1 pelajaran awal-awal tentang konsep cairan. Maka cairan ini ya dari 60% cairan itu adalah 40%. 40% itu ada di intrasel atau di dalam sel. Yang 20% ini ada di luar sel. Nah, yang di luar sel itu terdiri dari 15% itu ada di interstisial, artinya di sela-sela sel, ya di sela-sela sel dan pembuluh darah. Kemudian yang 20% ini ada di plasma darah atau di dalam pembuluh darah itu sendiri. Nah, kalau kita bahas tadi ya tentang cairan, maka dari cairan ini ada organ-organ yang memiliki fungsi untuk mempertahankan kebutuhan cairan. Jelas, yang paling penting dan utama itu adalah ginjal. Nah, ginjal ini adalah organ yang memiliki peran cukup besar dalam mengatur kebutuhan cairan elektrolit.
terlihat pada fungsi ginjal yaitu sebagai pengatur air. Ingat ya, pengatur air, konsentrasi garam dan darah, kemudian pengatur keseimbangan asam basa darah dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Masih ingat kan fungsi dari ginjal? Filtrasi, absorpsi, dan reabsorpsi. Nah, proses pengaturan kebutuhan keseimbangan cairan ini diawali oleh kemampuan ginjal seperti glomerulus untuk menyaring. Nah, rata-rata setiap 1 liter darah itu mengandung 500 cc plasma yang mengalir melalui glomerulus. Kemudian cairan yang tersaring akan mengalir melalui tubulus renalis yang sel-selnya menyerap semua bahan yang dibutuhkan. Nah, jumlah urin yang diproduksi ginjal dapat dipengaruhi oleh hormon ADH dan aldosteron dengan rata-rata 1 ml per kilogram berat badan. Masih ingat kan rumus minimal cairan yang dulu kita bahas di kelas 1 itu sekitar 0,5 sampai 1 ml per kilogram per berat badan. Misalkan berat badan kalian itu 60 kg, maka kita ambil hitungan yang paling tinggi, 1 ml. Artinya dalam ini kilogram per jam ya, bukan BP, per jam. Artinya jika berat badan kalian itu 60 kg, maka tinggal dikali 60 kali 1. Jadi dalam 1 jam kalian itu akan mengeluarkan cairan sebesar 60 ml. Artinya kalau 60 ml itu berapa ya? Satu botol aqua gelas yang kecil aja, botol yang besar itu 150 sampai 200. Coba nanti kalian hitung sendiri sesuai kebutuhan cairan. Jadi organ pertama yang sangat penting itu adalah ginjal. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah kulit. Nah, kulit sendiri itu merupakan bagian penting untuk pengaturan cairan terkait dengan proses pengaturan panas atau termoregulasi. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang diserapi oleh vasomotorik dengan kemampuan mengendalikan arteriol. Masih ingat kan arteriol? Jadi arteriol itu adalah arteri yang paling kecil sendiri sebelum kapiler. Arteriol kutan artinya arteriol yang berada di lapisan kutan. Kutan ini adalah lapisan kulit. Dengan cara vasodilatasi dan vasokonstriksi. Nah, kalau vasodilatasi ini adalah proses pelebaran pembuluh darah. Kalau vasokonstriksi ini adalah proses pengecilan volume dari pembuluh darah. Nah, proses pelepasan panas dapat dilakukan dengan cara penguapan. Jumlah keringat yang dikeluarkan tergantung dari banyaknya darah yang mengalir di dalam pembuluh darah atau pembuluh darah yang menuju ke kulit. Jadi ini adalah pembuluh darahnya. Artinya yang di sini ini adalah bagian dari yang namanya arteriol kutan. Jadi arteriol yaitu ini ya, yang merah arteriol itu yang merah ini ya. Pembuluh darah arteri yang paling kecil yang terletak di kutan atau di bagian lapisan kulit kutan. Nah, kemudian proses pelepasan panas lainnya itu dapat dilakukan melalui pemancaran panas ke udara sekitar. Contohnya konduksi, yaitu perpindahan panas ke benda yang disentuh. Kemudian konveksi, yaitu perpindahan udara panas ke permukaan yang lebih dingin. Nah, keringat merupakan sekresi aktif dari kelenjar keringat di bawah pengendalian saraf simpatis atau kelenjar sebasea. Melalui kelenjar keringat, suhu dapat diturunkan dengan jumlah air yang dapat dilepaskan, kurang lebih setengah liter sehari. Nah, perangsangan kelenjar keringat yang dihasilkan dapat diperoleh melalui aktivitas otot, suhu lingkungan, dan kondisi tubuh yang panas. Contohnya, ketika ini pernah kita bahas ya di kelas 1, ketika kalian berolahraga. Nah, tubuh kalian kan mengalami metabolisme yang sangat tinggi. Sehingga apa? Akan menghasilkan kalor atau menghasilkan panas. Sedangkan
lingkungan kalian itu lebih panas daripada tubuh kalian. Artinya tubuh kalian itu harus didinginkan. Dengan cara apa? Dengan cara pengeluaran keringat agar tubuh itu dingin, nggak terlalu panas. Begitu juga kalau misalkan lingkungannya itu dingin, maka cairan itu tidak akan keluar. Cairan akan tertahan di dalam tubuh untuk proses penghangatan tubuh kalian. Karena lingkungannya terlalu dingin, maka cairan itu ditahan di dalam tubuh, tidak dikeluarkan berupa keringat, tapi dikeluarkan berupa apa? Berupa urin. Nah, itu adalah mekanisme homeostasis bagi suhu tubuh. Selanjutnya ada paru. Nah, organ paru ini berperan mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insensible water loss, kurang lebih 400 ml per hari. Pengeluaran cairan ini terkait dengan akibat perubahan upaya kemampuan bernafas. Contohnya, kalau kalian misalkan ngababe koncone, ya, pasti mambu, ya. Oh, salah, bukan. Misalkan kalian ngababe koco, itu pasti ada embun-embunnya. Nah, embun-embun itu termasuk cairan yang ada di sistem pernafasan kita. Misalkan kalian abab ke kaca, kan keluar embun tuh. Nah, embun tersebut termasuk dari insensible water loss. Jadi cairan yang dikeluarkan melalui proses pernafasan. Tanpa kalian sadari, kalian bernafas ini mengeluarkan cairan, tapi tidak begitu banyak atau tidak begitu spesifik untuk dihitung. Nah, insensible water loss ini banyak sekali, ada dihitung dari kulit, ya, ada dari pernafasan, atau dari faktor resiko yang lain yang mengakibatkan pengeluaran cairan secara tiba-tiba. Misalkan terlalu panas, ya, lingkungan terlalu panas, bukan keringat tapi lingkungan terlalu panas, itu terkadang mengeluarkan ini insensible water loss tanpa disadari, kecuali beda dengan keringat, ya, atau dengan katabolik, ya, proses katabolisme dari pasien gagal ginjal, itu tanpa disadari cairan mereka itu keluar melalui proses insensible water loss. Nah, kemudian ada yang namanya gastrointestinal. Kalau gastrointestinal masih ingat, ya, gastro itu artinya lambung, intestinal itu artinya usus. Jadi ini ada di dalam rongga abdomen atau cavum abdomen. Nah, gastrointestinal ini merupakan organ saluran pencernaan yang berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air dalam kondisi normal. Cairan hilang dalam sistem ini sekitar 100 sampai 200 ml per hari. Nah, kalau di gastrointestinal itu pasti kalian jelas, ya. Produk akhir dari sistem pencernaan itu apa? Yaitu produknya adalah bebek. Nah, jadi produknya itu adalah bebek. Kok bisa bebek? Ya, karena kita tinggal coret yang B-nya saja. Ini adalah produk dari sistem gastrointestinal, produk akhir. Ya, B-nya dicoret. Nah, tanpa kita sadari, produk akhir dari gastrointestinal ini juga masuk dalam IWL atau insensible water loss. Berupa apa? Coba kalian lihat feses kalian, itu kan bentuknya lembek. Ya, bentuknya lembek. Ya, feses yang normal, ya, bukan feses-feses yang diare-diare itu, ya, feses normal. Ketika kalian buang, pasti di dalam feses tersebut masih ada cairan, tapi cairannya itu tidak begitu tidak begitu diperdulikan untuk dihitung. Coba kalau kalian BAB di tempat yang dingin. Ketika kalian BAB, maka keluar uap-uap wangi yang khas. Nah, itu artinya di feses kalian itu terdapat cairan. Maka di gastrointestinal ini
biasanya membuang sekitar 100-200 ml cairan per hari. Nah, kita masuk ke pengaturan keseimbangan cairan itu dapat melalui sistem endokrin seperti sistem hormonal. Jadi ini ya, kita masuk ke hormon-hormon yang mengatur bagaimana proses pengeluaran cairan. Nah, ada hormon yang pertama itu ada hormon ADH atau antidiuretik hormon. Nah, hormon ini memiliki peran meningkatkan reabsorpsi air sehingga dapat mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Hormon ini dibentuk oleh hipotalamus di hipofisis posterior yang mensekresi ADH dengan meningkatkan osmolaritas dan menurunkan cairan ekstrasel. Jadi si ADH ini dia itu memiliki fungsi menyerap air. Nah, ini adalah fungsi dari ADH, dia menyerap air, kemudian air tersebut setelah diserap diedarkan ke seluruh tubuh untuk proses homeostasis atau keseimbangan. Kemudian yang kedua, ini ada aldosteron. Nah, kalau aldosteron ini dia itu mengabsorpsi atau menyerap natrium yang disekresi atau yang dikeluarkan oleh ginjal pada adrenal di tubulus ginjal. Nah, proses pengeluaran aldosteron ini diatur oleh adanya perubahan konsentrasi dari kalium dan natrium serta sistem angiotensin dan renin. Jadi kalau yang di ADH tadi itu yang diserap itu adalah air, ya. Kalau si aldosteron ini yang diserap adalah natriumnya. Jadi natrium atau elektrolitnya itu diserap kembali, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh lagi. Kemudian ada prostaglandin. Jadi prostaglandin ini adalah asam lemak yang terdapat pada jaringan, ya, pada setiap jaringan, artinya pada setiap hampir seluruh organ yang berfungsi merespon radang, mengendalikan tekanan darah dan konsentrasi uterus, serta mengatur pergerakan gastrointestinal atau pergerakan dari proses ini ya di kavum abdomen. Nah, pada ginjal asam lemak ini berperan dalam mengatur sirkulasi di ginjal. Kemudian ada glukokortikoid. Nah, glukokortikoid ini berfungsi meningkatkan reabsorpsi natrium dan air yang menyebabkan volume darah meningkat sehingga terjadi retensi natrium. Jadi kalau glukokortikoid ini dia menyerap kembali natrium dan air sehingga volume darah itu meningkat sehingga terjadi retensi natrium atau pengurangan pembuangan natrium. Gunanya apa? Untuk ini menyerap air. Karena sifat natrium itu adalah kalau dia ada air, ya, dia akan otomatis menyerap air tersebut. Misalkan ini natrium ya, ini natrium. Di sini ada air-air kecil. Nah, kemudian ini ada saringan tipis, misalkan saringan tipis. Nah, otomatis si natrium, ketika natrium ini ada di sini, air ini akan mengarah ke sini. Jadi dia akan melekat dengan natrium. Akibatnya apa? Ya, natrium ini akan bersatu dengan air sehingga airnya nanti berkumpul bersama. Selanjutnya ada mekanisme rasa haus. Nah, mekanisme rasa haus ini diatur dalam rangka memenuhi kebutuhan cairan dengan cara merangsang pelepasan renin yang dapat menimbulkan produksi angiotensin 2 sehingga merangsang hipotalamus untuk rasa haus. Nah, organ yang berfungsi untuk merangsang rasa haus itu adalah hipotalamus. Jadi ini ya, hipotalamus itu banyak fungsinya. Dia itu sebagai perangsang rasa haus, kemudian mengatur kebutuhan cairan di tubuh, juga mengatur suhu tubuh. Itu adalah hipotalamus. Nah, di mana letak hipotalamus? Kalau kalian lihat di anatomi ya, hipotalamus itu ada di bagian otak dalam tengah, ya, yang sangat pusat sekali di bagian tengah. Dia itu berada di pusat sekali di tengah-tengah, bagian yang kecil, tapi dia memiliki fungsi yang penting bagi tubuh.
Nah, ini ada mekanisme pengaturan cairan. Yang paling dominan ya dari sistem pengaturan cairan ini adalah sistem ini. RAAS atau renin angiotensin aldosteron system. Kalau kita bahas tentang hormon tadi ada ADH, aldosteron, kemudian ada prostaglandin, kemudian glukokortikoid. Mereka itu adalah hormon-hormon yang berfungsi mengatur cairan. Cuma yang paling dominan dalam proses pengaturan cairan itu adalah ini renin, angiotensin, dan aldosteron. Nah, ini ya yang berhubungan dari tadi renin, angiotensin, aldosteron, ada 3 organ ini yang sangat penting. Nah, untuk mekanisme bagaimana tubuh itu merangsang cairan, nanti kita bahas atau bisa kalian buka di materi yang paling bawah. Ya, bukan di slide ini, nanti ada video sendiri terkait pembahasan bagaimana sih ADH ini bekerja, bagaimana sih renin, angiotensin, dan aldosteron ini bekerja. Kalian bisa cek di video yang ada di bawahnya atau di link materi di bawah slide ini. Nah, ini ada poin 2 tentang fase perpindahan cairan tubuh. Jadi perpindahan cairan dan elektrolit tubuh itu terjadi dalam 3 fase. Ada fase pertama, yaitu plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi. Nah, nutrisi dan oksigen diambil dari paru-paru dan traktus gastrointestinal. Jadi oksigennya ini diambil dari paru-paru, sedangkan nutrisinya diambil dari traktus gastrointestinal. Yang namanya traktus, kata dasarnya trek atau jalur. Jadi jalur yang berhubungan langsung dengan gastrointestinal, jalur yang berhubungan langsung dengan sistem pencernaan. Nah, fase kedua, cairan interstisial dengan komponennya pindah dari darah kapiler. Masih ingat kan? Kapiler yaitu pembuluh darah yang paling kecil, pertemuan antara arteriol dan venula, atau arteri paling kecil dengan vena yang paling kecil. Kemudian dan sel juga. Nah, kita bahas ini ya. Tadi kan ada 3 ini ya. Ada cairan itu ada di intrasel, ada di ekstrasel, ada di interstisial. Coba kita bahas yang pertama. Fase pertama, plasma darah pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi. Di mana letak plasma darah? Plasma darah itu letaknya di sini. Masih ingat yang 5% tadi? Di dalam pembuluh darah, cairannya itu berupa plasma darah. Jadi plasma darah ini pindah dari seluruh tubuh ke dalam sistem sirkulasi. Jadi dia bergerak terus ke dalam seluruh tubuh, kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi. Ini sistem sirkulasi ya. Jadi plasma ini ada di luar sini ya. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Yang paling banyak itu ada di sini. Sehingga plasma yang di sini ini akan masuk. Masih ingat terkait sistem limfatik. Nah, di bagian sistem limfatik yang kita bahas dulu di kelas 1, itu kan ada plasma darah, cuma nggak banyak. Kemudian dialirkan lagi kan ke dalam pembuluh darah. Jadi plasma darah paling banyak di sini. Nah, plasma darah yang ada di luar sini, dia akan masuk ke sini. Kemudian, karena dia berada di sini, dia akan mengambil oksigen dan paru-paru. Habis jalan-jalan dari paru-paru, ya, di bagian samping sel paru-paru, dan di bagian samping sel pencernaan, dia jalan-jalan sambil mengambil oksigen, mengambil nutrisi. Nah, oksigen dan nutrisi tadi, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah lagi melalui sistem limfatik. Nah, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Itu yang proses pertama. Proses kedua, cairan interstisial dan komponennya pindah dari darah kapiler dan sel. Ya. Jadi, tadi kan sudah di sini ya. Sudah di mana? Di dalam sini kan, nutrisi dan cairan tadi nutrisi dan oksigen tadi kan sudah masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian siap diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, cairan interstisial ya dengan komponennya pindah dari darah kapiler. Jadi cairan interstisial ini dia itu juga pindah ke sini.
yang sebagian besar mengangkut plasma darah. Nah, cairan tersebut dia akan masuk ke dalam pembuluh darah sampai dengan ke bagian venula dan bagian arteriola. Nah, kalau kalian ingat pelajaran venula dan arteriola, maka di situ ada renggang-renggang kecil yang namanya kapiler. Nah, kapiler itu dia fungsinya apa? Nah, fungsi dari kapiler dia itu memindahkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel. Maka sesuai dengan fase yang kedua ya, komponennya itu pindah dari darah kapiler kemudian menuju ke dalam sel. Dengan gunanya apa? Sebagai fungsi metabolisme atau pembentukan energi pada tubuh. Masih ingat kan pembentukan energi ada di bagian mana? Di mitokondria yang ada di dalam sel, terutama di bagian matriks mitokondria. Nah, itu adalah konsep fase 1 dan fase 2. Sekarang kita masuk ke fase 3. Nah, cairan dan substansi, artinya cairan dan substansi ini adalah yang tadi ya, yang ada di plasma darah, berpindah dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Nah, ini pembahasan yang selanjutnya. Pembuluh darah kapiler dan membran sel yang merupakan membran semi-permeabel mampu memfilter tidak semua substansi dan komponen dalam cairan tubuh ikut berpindah. Nah, ketika kalian masih ingat kan pelajaran yang seperti ini yang besar, kemudian kecil-kecil, seperti ini, kemudian ini ada lagi ini, seperti ini, kemudian menyatu lagi jadi satu. Nah, ini adalah kalau dari arteri, ya kalau dari arteri, gini aja bentar. Ini yang warna biru ya, warna biru. Masih ingat kan kalau warna biru itu identik dengan vena dan warna merah itu identik dengan arteri. Kalau vena itu kaya akan karbon dioksida dan sampah, hasil produksi sampah, sedangkan kalau arteri itu kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, kalau ini vena ya, itu vena dan ini arteri. Ini arteri. Nah, pembuluh darah arteri ini dia akan terus mengecil sampai ada yang namanya ini arteri paling kecil. Namanya apa? Arteriol. Nah, di arteriol ini kan terjadi tempat pertemuan tuh. Di sini ya. Ini ada tempat pertemuan. Nah, nanti di sini tempat perpindahan cairan dan nutrisi dan juga oksigen. Melalui apa? Melalui pembuluh kapiler. Nah, dia nanti nutrisi, masih ingat kan? Nutrisi pindah ke sel, kemudian di sel terjadi yang namanya metabolisme. Akhirnya sampah-sampah tadi, hasil sisa-sisa metabolisme, itu dia dikirim lagi ke pembuluh ini, namanya pembuluh venula. Nah, apa hubungannya dengan fase 3? Ya tadi, cairan dan substansi, nutrisi, oksigen, elektrolit, dan lainnya itu berpindah dari cairan interstisial, ya, dari cairan interstisial masuk ke dalam sel. Dari cairan ini, dari cairan interstisial artinya cairan luar sini ya, cairan luar sini, dia akan masuk ke dalam sel-sel ini. Melalui apa? Melalui mekanisme ini, melalui pembuluh darah kapiler, melalui banyak mekanisme, nanti ada osmosis, difusi, transfer aktif, dan lain-lain. Nah, kalau kalian lihat di bagian sel ya, kalau kalian belajar sel dulu, itu kan ada namanya membran semi permeabel, artinya dia itu namanya phospholipid bilayer. Jadi membran yang paling luar dari sel, dia itu mampu menyeleksi tidak semua substansi dan komponen itu masuk ke dalam tubuh atau ikut berpindah. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau kalian ingin mengetahui tentang ini ya,
tentang mekanisme pengaturan cairan. Ini nanti bisa kalian lihat di di YouTube bagaimana saya menjelaskan tentang mekanisme tersebut secara kompleks dan rinci sehingga kalian tahu bagaimana sih perpindahan cairan yang diatur oleh hormon. Linknya nanti saya taruh di bawah materi ini. Mungkin sekian dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari ya tentang yang namanya metode perpindahan cairan. Ada yang namanya difusi, ada yang namanya osmosis, ada yang namanya transport aktif. Nah, usahakan kalau kalian ingin melihat video pembahasan tentang hormon tadi ya, ADH dan sistem RAAS, kalian baca dulu apa sih difusi, apa sih osmosis, dan apa sih transport aktif. Kalian baca-baca sekilas saja, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.